Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi Bu Guru. Ya, bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sekarang coba semuanya sudah rapi atau belum bajunya? Sudah Bu. Sudah. Coba lihat di sekelilingnya ada sampah tidak? Sudah bersih Bu. Iya, sudah bersih. Jadi sekarang siap untuk belajar. Tadi pagi siapa yang datang paling awal? Ayu Bu. Iya, Ayu. Sekarang Ayu pimpin doa ya, pimpin teman-temannya berdoa. Ayo Ayu. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Sekarang siapa yang tahu apa pentingnya berdoa? Saya Bu. Iya, coba Tari, apa pentingnya berdoa? Kita berdoa untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Tari. Iya benar ya anak-anak. Jadi kita itu sangat penting berdoa sebelum belajar karena sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai doa kita semoga kita lebih mudah untuk memahami pelajaran yang akan disampaikan ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Ayu Hadir. hadir. Anita? Iya, Bu. Iya. Tari? Hadir. Ya, hadir semuanya ya, Nak. Ya, Bu. Sekarang semuanya masih semangat? Semangat. Iya, biar lebih semangat lagi, sekarang kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional Indonesia, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Sekarang Ibu minta tolong kepada Anita, pimpin teman-teman untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo nak, kita nyanyi. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Pintar. Beri tepuk tangan untuk Anita. Yeay, sekarang giliran Tari, pimpin teman-teman untuk tepuk dan salam PPK. Ayo tepuk PPK dulu, Nak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat,
Hebat, hebat. Terima kasih Ayu. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Pintar anak-anak ibu ya, semuanya semangat ya nak. Ya Bu. Baik anak-anak, sekarang seperti biasanya kita akan melanjutkan kepada pembiasaan literasi. Ibu akan membacakan satu teks bacaan, disimak ya anak-anak. Ya Bu. Potensi alam Bengkulu Tengah. Salah satu potensi alam Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tanaman karet. Tanaman karet merupakan tanaman yang menjadi mata pencarian sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini disebabkan tanaman karet sendiri dapat hidup dengan mudah tanpa memerlukan perawatan yang begitu repot. Namun apabila ingin menghasilkan getah karet yang banyak dan berkualitas, tanaman karet tersebut dapat diberi pupuk dan sedikit perawatan. Hampir secara keseluruhan tanaman karet dapat dimanfaatkan. Misalnya daun karet dapat dijadikan sebagai pupuk kompos, batangnya dapat dijadikan kayu bakar atau perabotan, dan akarnya dapat dijadikan kerajinan berupa ukiran-ukiran atau hanya sebatas kayu bakar saja. Dari sekian banyak manfaat dari tanaman karet yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Bengkulu Tengah, namun masih ada komponen tanaman karet yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu komponen itu adalah biji karet, yang seandainya dimanfaatkan hanya menjadi bibit atau malah menjadi mainan anak-anak, sedangkan sisanya terbuang dengan sia-sia. Jadi bayangkan berapa ton biji karet yang terbuang percuma setiap tahunnya di areal perkebunan karet. Padahal jika masyarakatnya melakukan pengolahan yang maksimal, biji karet yang awalnya dibuang dapat digunakan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Misalnya digunakan untuk membuat makanan, kerajinan tangan, pelet ikan, dan lain-lain. Nah, selesai. Siapa yang masih ingat apa judul teks bacaan ibu tadi? Saya Bu. Iya, silakan. Apa nak? Tentang potensi alam Bengkulu Tengah Bu. Pintar sekali. Nah, di dalam teks bacaan itu tadi menceritakan tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang potensi alam Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu tanaman karet. Iya. Masih ada lagi? Biji karet yang biasa dimanfaatkan untuk membuat makanan, kerajinan tangan, dan lain-lain Bu. Pintar sekali Ayu. Terima kasih Ayu. Jadi, teks bacaan itu tadi menceritakan tentang potensi alam yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu tanaman karet. Ada bagian dari tanaman karet yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di sana, yaitu bijinya ya anak-anak. Jadi biji karet itu banyak sekali manfaatnya. Bisa kita olah menjadi makanan, bisa kita olah menjadi bahan kerajinan tangan, bisa juga sebagai bahan makanan ikan. Jadi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin ya. Ya Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai bahan alam yang digunakan dalam membuat suatu karya kerajinan tangan. Lalu kita akan mempelajari cara pengolahan bahan alam tersebut, dan kita juga akan membuat sebuah kerajinan tangan yang berasal dari bahan alam. Ibu punya PowerPoint, silakan diperhatikan. Jadi kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, silakan perhatikan slide. Di sini ada siswa dan guru. Ada dialog. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu? Dijawab oleh gurunya, itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Nah, anak-anak, seperti yang ada di teks bacaan tadi tentang tanaman karet.
kan di slide PPT ini ada biji saga. Nah, kita di daerah kita juga punya biji-bijian, yaitu biji karet, juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat suatu kerajinan tangan. Nah, jadi dari biji karet itu nanti bisa kita olah menjadi suatu karya yang berupa ini, bisa menjadi gantungan kunci, bisa juga jadi kerajinan tangan berupa bunga, ya nak? Ya Bu. Nanti kita akan buat kerajinan tangan berupa bunga. Di sini siapa lagi yang tahu apa saja potensi alam yang ada di daerah sekitar kita? Ada sawit Bu, Iya, pintar. kelapa, Iya. ada akar. Iya. Iya, ada banyak ya nak potensi alam di daerah kita, dan itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk banyak hal. Salah satunya yaitu untuk membuat kerajinan tangan. Nah, jadi seperti yang ada di PowerPoint ini anak-anak, hari ini kita akan membuat suatu hasil karya kerajinan tangan berupa hiasan bunga dari biji karet dan bahan-bahan alam lainnya. Siapa yang tahu apa itu bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam Bu, yang dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Tari. Iya, anak ibu pintar sekali. Jadi bahan alam itu bahan-bahan yang kita gunakan, bahan-bahan yang berasal dari alam yang kita gunakan untuk membuat suatu karya. Jadi di sini kita akan mulai membuat suatu karya kerajinan tangan. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan ibu akan membagikan lembar kegiatan yang di sini telah tersedia langkah-langkah dan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Jadi anak-anak, bahan yang akan kita gunakan yaitu gunting, pisau karter, lem, selotip. Nah, jadi anak-anak, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat suatu kerajinan tangan yang akan kita buat hari ini. Ada biji karet, lalu ada pelepah pinang yang di sini akan kita gunting menjadi bentuk daun nantinya. Selanjutnya yaitu ada serabut pinang yang sudah dipisahkan dari bijinya, dan ini sudah dibalik ya biar membentuk seperti kelopak bunga, dan juga ada tangkai yang menjadi ini ranting kering yang kita gunakan sebagai tangkai bunga nantinya. Ya. Jadi anak-anak, sebelum membuat kerajinan tangan, ini biji karet harus dilubangi terlebih dahulu. Lihat, ada salah satu ujung biji karet ini yang bisa dibolongi, tinggal tusuk saja. Tuh, dibolongi supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam tangkai bunganya. Sudah.
Selanjutnya anak-anak, ini pelepah pinang kita bentuk menjadi bentuk daun. Ayo kita sama-sama gunting. Tadi kan udah ada gunting yang ibu sediakan kan. Dibentuk menjadi bentuk daun. Ini baik anak-anak, tadi ibu sudah melihat hasil dari kerajinan tangan kalian, semuanya bagus-bagus. Kita telah menyelesaikan kerajinan kita. Bunga dari biji karet, pelepah dan serabut pinang. Oh, hebat-hebat ya anak ibu. Nanti kita cari vas bunga yang bagus, lalu kita pajang di depan kelas ya nak. Iya ibu-ibu. Kok ibu-ibu? Iya ibu guru. Ih, pintar anak ibu. Tuh, bagus sekali hasil kerajinan anak ibu. Boleh minta bu? Untuk kelas aja ya. Nanti dengan orang tuanya, anak ibu boleh bikin lagi di rumah, ya. Iya ibu. Kan semuanya udah bisa bikin bunga. Nah, selesai kita bikin kerajinannya. Sekarang selain dari biji karet, serabut pinang, pelepah pinang, ranting, nah apalagi bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan tangan? Kelapa bu. Iya, kelapa. Terus Kerang bu. pintar. Biji-bijian bu. Iya. Nah, nanti kalau sudah menjadi kerajinan yang bagus seperti ini, bahan-bahan alam yang awalnya tidak terpakai itu bisa menjadi nilai yang ekonomis ya nak. Ini bisa kita jual. Nah, di sini siapa yang tahu apa dampak jika kita bisa mengolah bahan alam itu menjadi maksimal? Mendapatkan uang bu. Iya, kelompok 1 mendapatkan uang. Pintar. Anak ibu dapat skor. Lagi kita catat skor kelompoknya. Terus, mengapa kita harus belajar pengolahan bahan alam? Dapat menghiasi kelas bu. Iya, pintar. Dan juga kita bisa memanfaatkan bahan alam semaksimal Mungkin. Jadi tadi sudah ibu nilai untuk kelompok yang tertinggi skornya, yaitu kelompok 1. Terima kasih bu. Sama-sama. Untuk kelompok 2 ini ada bingkisan. Ini kelompok 2. Ya bu. Iya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Nah anak-anak, untuk materi hari ini pengolahan bahan alam, ada yang masih belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada bu. Tidak ada. Baik. Jadi bahan alam itu anak-anak adalah bahan yang berasal dari alam yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah karya berupa kerajinan tangan yang bisa menghasilkan nilai yang ekonomis. Bahan alam itu bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita seperti ranting-ranting, biji-bijian, daun-daun, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, ibu lihat anak-anak ibu semuanya sudah pintar-pintar. Kita kerjakan dulu soalnya ya, Nak. Ada soal tes di sini untuk penilaian anak-anak ibu. Kerjakan ya, ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Selesai? Sudah, Bu. Boleh kembalikan kepada ibu lembar jawabannya. Iya, terima kasih. Nah, materi kita sudah selesai hari ini ya anak-anak. Nah, coba siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari tadi? Yang pertama, Bu, kita mengenal tentang bahan alam. Iya, pintar. Yang Terus? kedua, bahan alam tersebut dapat kita jadikan sebagai kerajinan tangan sehingga menghasilkan karya yang indah. Iya. Yang ketiga, membuat suatu karya kerajinan tangan dari bahan alam, Bu. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Ayu. Nah, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, bagaimana perasaan anak ibu hari ini belajarnya? Senang, Bu. Senang. Paling senang tadi di bagian apa belajarnya, Nak? Di bagian merangkai bunganya, Bu. Iya, pintar sekali. Nanti di rumah ya, bikin kerajinan lagi ya bersama orang tua. Siap, Bu. Baik, anak-anak, materi pelajaran kita hari ini telah selesai. Di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang kegiatan di tempat wisata ya. Jangan lupa belajar di rumah bersama orang tuanya. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah kita terlebih dahulu ya, Ya, Bu. supaya rasa cinta kita terhadap daerah kita semakin besar. Kita nyanyi lagu Ikan Pais bersama-sama ya. Oke, Bu. Yuk kepada Tari, sekarang Tari yang pimpin lagu Ikan Pais, pimpin teman-temannya. Ya Tari, pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Ikan Pais. 1, 2, 3. Ikan pais, kelaponya muda, dibungkus daun talas, rapi-rapi dikebrek tali mesyang. Ikan pais, lemak rasanya, makan ke nasi putih, pane-pane, ulam ke jering muda. Rasanya oi lemak nian, makan sebungkus sama-sama, nasi sepiring sudah habis, rasa nak nambah. Rasanya oi lemak nian, badan meringkik rintik-rintik, sambalnya pede nambul lagi, habis segalo. Yeay, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, lagi untuk semakin semangat, kita sama-sama tepuk semangat ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak ibu semuanya semangat. Anak-anak, sebelum menutup pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Ayo pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam untuk kedua orang tuanya di rumah ya. Ya, Bu.